Halo Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Angga Nobles Mare-Mare. Saya dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 17 Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pelajaran kimia tentang topik hukum Hess dan energi ikatan. Selamat menyaksikan video dari saya. Hukum Hess. Nah, teman-teman, kita akan belajar hukum Hess. Nah, tentunya setiap hukum memiliki bunyi atau isi. Apa bunyi dari hukum Hess? Nah, inilah dia. Bunyi dari hukum Hess adalah perubahan kalor pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Nah, siapakah penemu hukum Hess? Hukum Hess diusulkan pada tahun 1840 oleh Germain Hess. Beliau adalah seorang kimiawan asal Rusia berkelahiran. Dalam hukum Hess ada 4 cara untuk menghitung delta HR. Nah, yang pertama itu adalah dengan cara susun reaksi, yang kedua diagram siklus, yang ketiga diagram tingkat energi, dan yang keempat adalah dengan data delta HF atau entalpi pembentukan standar. Teman-teman, di sini kita akan bahas contoh soalnya. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, hitunglah entalpi reaksi pembakaran gas SO2 jika diketahui reaksinya sebagai berikut. Jadi reaksinya yang pertama ada S ditambah O2 menghasilkan SO2 dengan delta H senilai minus 297 kJ. Reaksi kedua, 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3 dengan delta H sama dengan minus 790 kJ. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah delta H jika reaksinya SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Nah, yang ditanya itu kan teman-teman entalpi reaksi pembakaran. Entalpi reaksi pembakaran itu artinya gas SO2 ditambahkan dengan O2 menghasilkan SO3. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Nah, pertama-tama kita harus menyetarakan dulu antara reaksi yang di kiri dengan yang di kanan. Nah, perhatikan teman-teman, di sini dia harus gas yang dibakar ini harus 1 mol. Kemudian yang koefisien yang lain itu bisa menyesuaikan tergantung besar koefisiennya. Nah, kita harus setarakan dulu. Di sini SO2-nya, di sini S-nya 1, di sini S-nya juga 1, maka setara. Di sini O-nya 2, namun di sini O-nya 3. Nah, kita harus menyetarakannya dulu. Berarti agar di sini 3 dan di sini 3, berarti ini kita harus kalikan setengah. Sehingga ini menjadi 1. Jadi reaksinya setara menjadi SO2 ditambah O menghasilkan SO3 atau dan ditanya adalah delta H-nya. Nah, sekarang setelah kita menyetarakan reaksinya setelah setara itu menjadi SO2 ditambah O menjadi menghasilkan SO3. Nah, ini delta H-nya berapa gitu, ini yang ditanya. Jadi, pertama-tama kita harus melihat dulu keadaannya. Di sini pada reaksi pertama SO2-nya di sebelah kanan, sedangkan yang ditanya SO2-nya sebelah kiri. Otomatis reaksi yang pertama harus kita balik. Reaksi yang ini harus kita balik. Dan reaksi yang ini itu tetap. Kenapa? Karena kita perhatikan di sini SO3-nya di sebelah kanan. Ini juga SO3-nya sebelah kanan. Jadi dia tetap. Nah, selanjutnya kita susun lagi dia setelah posisinya dirubah. Selanjutnya, setelah saya putar balik posisinya, kita bisa mengeliminasi unsur yang sama. Sebelumnya kita harus menyamakan dulu agar yang kita eliminasikan itu sama. Nah, kita akan mengeliminasi S dan O karena S dan O di sini juga sama. Nah, di sini S-nya 2, otomatis kita akan mengalikan ini 2. Kalau ini dikalikan 2, otomatis reaksi yang pertama semua harus kita kali 2. Kita kurungkan. Kita kali 2. Berarti SO2-nya dikali 2, kemudian S-nya juga dikali 2, O2-nya juga dikali 2,
serta delta H-nya jangan sampai lupa juga dikali 2. Berarti delta H-nya menjadi 594 kilojoule. Nah, sekarang saya perbaiki posisinya menjadi. Nah, inilah dia setelah saya kalikan 2. Selanjutnya kita bisa mengeliminasi. Berarti 2S ini dengan ini habis. Kemudian yang 3O2 dengan 2O2, berarti di sini sisa 1, di sini habis. Nah, jadi sisanya berarti tinggal 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, di sini entalpi H-nya juga, delta H-nya juga kita kurangkan menjadi 594 dikurang 790 sama dengan negatif 196 kilojoule. Nah, karena tadi reaksi yang diminta jadi reaksinya itu adalah 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 dengan delta H 196 kilojoule. Sedangkan yang diminta adalah SO2 ditambah O2 SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Berarti otomatis ini kita bagi 2 lagi sehingga menjadi SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3 dengan delta H yang tadinya 196 kilojoule minus 196 kilojoule dibagi 2 menjadi minus 98 kilojoule. Nah, berarti soal kita terjawab teman-teman. Tadi yang ditanya tadi SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3 berapa delta H? Nah, inilah dia jawabannya. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke penentuan delta H dengan menggunakan siklus Hess. Nah, sebelumnya kita ingat dulu teman-teman, apa itu bunyi dari hukum Hess? Bunyi hukum Hess adalah perubahan entalpi pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, melainkan bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi saja. Nah, maksudnya, mari kita masuk ke satu siklusnya. Nah, jadi di sini saya memiliki satu siklus, di mana ada siklusnya dimulai dari A, B, dan berakhir di C. Nah, teman-teman, mari kita menentukan keadaan awal dan akhir. Ciri-ciri keadaan awal adalah tidak ada tanda panah yang mengarah atau menunjuk ke dia. Dimanakah itu? Itu adalah A. Berarti A ini bisa dibilang keadaan awal. Sedangkan keadaan akhir adalah kebalikan dari keadaan awal, artinya semua panah menunjuk ke dia atau terdapat lebih dari satu panah menunjuk ke dia. Berarti C adalah keadaan akhir. Nah, di sini ada kata kuncinya, delta H searah jarum jam sama dengan delta H berlawanan jarum jam. Nah, pertama teman-teman, di dalam siklus ini terdapat dua cara agar si A bisa menjadi C. Pertama, dia bisa secara langsung dari A menjadi C, maka menghasilkan delta H1. Dia juga bisa dari A menjadi C melalui dua langkah, yaitu dari A menjadi B dulu, dari B baru menjadi C. Nah, dari A menjadi C itu dikatakan searah jarum jam. Kenapa? Jika kita buat ke dalam lingkaran, nah, otomatis dia searah jarum jam. Sedangkan yang dari A ke B ke C, kita lihat dari B ke C balik ke A, dia berlawanan arah jarum jam. Maka persamaan yang bisa kita buat itu adalah delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Kenapa? Karena itu adalah kata kunci dari persamaan siklus. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke siklus yang kedua. Di sini saya ada siklus PQRS. Nah, sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu keadaan awal dan mana keadaan akhir. Keadaan awal adalah tidak ada satu tanda panah pun yang mengarah atau menuju ke dia. Itu adalah P, awal. Akhirnya adalah terdapat lebih dari satu tanda panah menunjuk ke dia. Itu adalah Q, berarti akhir.
akhir. Nah teman-teman, ada dua cara sama seperti yang di atas. Ada dua cara P berubah menjadi Q. Pertama, dia bisa langsung dari P menjadi Q, dan dia bisa juga melalui R menjadi S lalu menjadi Q. Nah di sini kita tentukan mana yang searah jarum jam dan mana yang tidak searah jarum jam alias berlawanan. Yang pertama, delta H1. Bila kita lihat teman-teman, dia langsung, jadi tidak melalui perantara, berarti dia searah jarum jam. Karena jika kita bikin ini siklusnya menjadi lingkaran PQRS, otomatis dia searah jarum jam. Sedangkan PRSQ kita lihat dari P ke R, R ke S, S ke Q, otomatis dia seperti ini, berputar berlawanan arah jarum jam. Maka kita bisa membuat persamaan delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4 sama dengan nilainya delta H1. Nah, siklus yang ketiga ada dari zat K, L, N, M. Nah, pertama kita tentukan keadaan awal, yaitu tidak ada tanda panah yang menunjuk dia, berarti ini awal. Dan akhirnya adalah ada dua tanda panah yang menunjuk dia, ini adalah akhir. Nah, kita buat jalan pintasnya langsung. Ini dia jalan pintasnya langsung. Nah, karena udah ada delta H1, 2, 3, 4, untuk membedakannya kita akan membuat ini delta H5. Nah, kita bisa bikin persamaan. Delta H5 itu adalah yang kita cari dulu pertama yang searah jarum jam, otomatis dia yang bergerak ke kanan, berarti dari delta H3 dan delta H4. Berarti delta H5 bisa kita tuliskan delta H3 ditambah delta H4. Ini yang searah jarum jam. Kata kuncinya tadi yang delta searah jarum jam sama dengan delta H berlawanan arah jarum jam. Berarti yang berlawanan arah jarum jam dari K, M, N. Berarti delta H5 bisa juga kita samakan delta H1 ditambah delta H2. Selanjutnya ke siklus yang nomor 4. Di sini saya punya 4 zat. Ada 5 zat A, B, C, D, E. Nah, kita buat jalan pintasnya. Kita tentukan dulu keadaan awal dan akhir. Keadaan awalnya adalah tidak ada satupun tanda panah yang menuju ke dia, berarti ini awal dan ini akhir. Berarti jalan pintasnya itu begini. Oke. Di sini ada delta H1, H2, H3, H4, H5. Untuk membedakan kita buat delta H6. Delta H6. Nah, kita buat persamaannya. Delta H6. Pertama kita cari dulu yang searah jarum jam. Berarti delta H1 ditambah delta H2. Berarti delta H1 ditambah delta H2. Sekarang yang berlawan jarum jamnya berarti delta H3 ditambah delta H4 ditambah delta H5. Berarti ini juga sama dengan delta H3 ditambah delta H4 ditambah delta H5. Ini dia teman-teman. Kita akan masuk ke contoh soalnya. Yang pertama diketahui siklusnya sebagai berikut. Ca ditambah H2 ditambah O2, kemudian CaO ditambah H2O menjadi CaOH 2 kali. Nah, pertanyaannya berdasarkan siklus Hess ini tentukanlah perubahan entalpi reaksi dari CaO ditambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali. Nah, teman-teman, perlu kita ingat delta H searah jarum jam sama dengan delta H berlawanan jarum jam. Pertama kita tentukan dulu keadaan awal. Nah, kita tentukan dulu keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan awal ciri-cirinya tidak ada tanda panah 1 ataupun 2 yang menunjuk arah dia. Berarti ini adalah keadaan awal. Keadaan akhir adalah kebalikannya. Terdapat 2 panah yang menunjuk arah dia. Berarti ini adalah zat keadaan akhir. Nah, perlu kita ingat untuk menjawabnya. Tadi persamaannya itu adalah yang searah jarum jam. Berarti delta H2 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H3. Nah, delta H2 nya adalah
minus 986, delta H1-nya minus 920 ditambah delta H3. Untuk mencari delta H3 nya kita pindahkan negatif 920, jadi minus 986 ditambah 920 sama dengan delta H3 sama dengan minus 66 kilojoule. Itu adalah jawabannya delta H3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan siklusnya teman-teman. Jadi ada C ditambah 2H2 ditambah 2O2 menghasilkan CH4 ditambah 2O2. Bisa juga dari C2H2 tambah 2O2 ke CO2 ditambah 2H2O. Ditanya tentukan besarnya delta HF CH4. Nah, di sini ada delta HF, itu artinya pembentukan entalpi standar. Oke teman-teman, seperti biasa kita harus ingat delta H searah jarum jam itu sama dengan nilainya delta H yang berlawanan arah jarum jam. Cara menentukannya, kita tentukan dulu mana keadaan awal, mana keadaan akhir. Keadaan awal itu adalah tidak ditunjuk oleh tanda panah, berarti ini adalah awal dan ini adalah akhir. Oke, berarti untuk mencari jawaban delta HF kita buat yang searah jarum jam itu adalah delta HF. Kenapa? Karena jika dibuat lingkaran ini seperti ada jarum jam, berarti delta HF itu sama dengan yang berlawanan arah jarum jam, otomatis yang ini. Oke, berarti delta H1 ditambah dengan delta H2. Nah, berapa itu teman-teman? Mari kita hitung. Berarti delta H1 nya itu adalah plus 965 kilojoule, itu positif, nggak usah ditulis. Kemudian ditambah minus 890 kilojoule. 965 kilojoule ditambah minus 890 kilojoule sama dengan positif 75 kilojoule. Nah, inilah dia besaran dari delta HF CH4 itu adalah 75. Kita masuk ke penentuan delta H reaksi dengan diagram tingkat energi. Kita kembali ingat apa bunyi hukum Hess, yaitu jumlah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan diagram tingkat energi berikut. Nah, pertama ada reaksi Zn ditambah S ditambah 2O2 menghasilkan Zn S ditambah 2O2. Kemudian dari reaksi ini menghasilkan ZnSO4. Nah, kita akan namakan teman-teman. Jadi dari sini ke sini itu namanya ini namanya delta H1. Dari sini ke sini itu delta H2. Nah, dari reaksi yang pertama ke reaksi terakhir kita langsung beri nama menjadi ini, dinamakan delta H3. Teman-teman, delta H3. Nah, jadi teman-teman, cara menjawabnya itu solusinya itu sama dengan delta H3 sama dengan sesuai dengan hukum Hess yang searah jarum jam sama dengan yang berlawanan. Hukum Hess sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Kita langsung substitusikan angkanya. Minus 983 sama minus 983 sama dengan minus 206 ditambah delta H2. Kemudian kita pindahin minus 983 ditambah 206 sama dengan delta H2. Delta H2 sama dengan minus 777 kilojoule. Inilah dia solusinya, berapa delta H2 nya. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan diagram tingkat energi berikut ini. Jadi reaksi pertama itu 2S2 ditambah 2O2 menghasilkan 2SO2 ditambah O2. Kemudian di reaksi ketiga menghasilkan 2SO3. Nah, yang pertama itu adalah delta H1, panel yang kedua adalah delta H2.
dengan nilai minus 196 kJ, dan delta H3 itu langsung dari reaksi pertama ke akhir itu adalah minus 790 kJ. Nah, solusinya teman-teman adalah delta H3 sesuai dengan hukum Hess. Berapa banyak pun langkahnya, itu hanya tergantung awal dan keadaan akhir saja. Berarti awalnya tadi berarti H1 ditambah H2. Oke, berarti kita buat saja yang nilainya minus 790 kJ sama dengan yang ditanya ditambah minus 196 kJ. Nah, langsung saja kita pindahkan delta H1 sama dengan minus 790 ditambah 196 sama dengan delta H1 nya sama dengan minus 594 kJ. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah penentuan delta H reaksi berdasarkan delta HF atau entalpi pembentukan standar. Sesuai dengan hukum Hess yang menyatakan bahwa perubahan entalpi tidak tergantung pada jumlah tahapan reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, rumusnya itu adalah delta H reaksi sama dengan delta HF produk atau delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Nah, misalkan reaktan itu adalah A tambah B menghasilkan C tambah D produk, reaktan menghasilkan produk. Nah, untuk memudahkannya, delta H reaksi sama dengan delta HF yang kanan dikurang delta HF yang kiri. Nah, jadi teman-teman, kita masuk ke contoh soal. Diketahui data berikut. Delta H pembentukan C3H8 atau gas propana adalah minus 24,8 kJ per mol. Delta H pembentukan CO2 atau gas karbon dioksida adalah minus 94,7 kJ per mol. Delta H pembentukan H2O atau air adalah minus 68,3 kJ per mol. Hitunglah delta H pembakaran C3H8. Jadi, setiap ada reaksi pembakaran itu otomatis ditambah O2. Berarti C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, entalpinya ini yang harus kita hitung. Jadi teman-teman, pertama kita sama ratakan dulu yang kiri dengan yang kanan. Tapi kita perhatikan ini, kita perhatikan yang ini. Ini koefisiennya tetap 1 mol. Kenapa? Karena dia sesuai dengan entalpi yang ditanya, itu C3H8 tetap 1 mol. Udah, yang lainnya bisa kita ubah-ubah. Nah, di sini C-nya 3, otomatis kita kalikan 3 di sini. Nah, di sini kita hitung O-nya. Kita hitung di sini hanya 8, berarti di sini kita kalikan 4. Nah, sekarang tinggal giliran O-nya. Giliran O-nya berarti kita hitung 3 dikali 2 6 tambah 4 kali 2 8. 3 dikali 2 6 tambah 4 kali 1 4 sama dengan 10. Berarti O nya ada 10, berarti ini kita kalikan 5. Nah, jadi rumusnya itu adalah delta H reaksi sama dengan delta HF kanan dikurang delta HF kiri, dimana ini tadi reaksinya tadi ini yang kiri, ini yang kanan. Berarti kalau kita buatkan ke sini menjadi, buka kurung bawah, 3 dikali koefisien dari yang kiri HF dari CO2 ditambah 4 dikali delta HF koefisien dari H2O dikurang, nah reaksi yang kiri ini
hanya kita buat C3H8. Kenapa tidak ikut O2-nya? Ini hanya unsur, sementara yang lainnya adalah zat. Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan 1 dikali koefisien. Jadi tadi dari delta HF kanan kurang kiri berarti 3 dikali koefisien CO2 ditambah 4 dikali koefisien H2O dikurang 1 dikali koefisien HF dari C3H8. Mengapa yang O2 tidak ikut? Karena O2 itu koefisien unsurnya di koefisien dari delta HF unsurnya adalah 0, jadi nggak usah dihitung. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Kita akan masukkan angka-angkanya menjadi 3 dikali minus 94,7 ditambah 4 dikali minus 68,3 tutup kurung kurawal dikurang langsung saja minus 24,8. Nah, ini dia. Jika kita cari, maka dia menjadi minus 557,3 ditambah 24,8. Jawabannya adalah minus 532,5 satuan yang kilojoule per mol. Ya, teman-teman, kita masuk ke energi ikatan. Nah, energi ikatan memiliki kegunaan untuk memperkirakan nilai entalpi atau delta H pada suatu reaksi termokimia. Rumusnya itu adalah delta H adalah sigma dari energi pemutusan ikatan dikurang sigma energi pembentukan ikatan. Lebih gampangnya diingat, jika pemutusan itu biasanya di kiri dan pembentukan itu di kanan, maka lebih gampangnya delta H sama dengan sigma kiri kurang sigma kanan. Jika diketahui energi ikatan C dengan H adalah 413 kJ, C ikatan rangkap dengan CC 609 kJ, H dengan H 432 kJ, C dengan C 347 kJ. Tentukan besarnya entalpi reaksi dari C2H4 ditambah H2 menghasilkan C2H6. Nah, jawabannya kita bahas dulu. C2H4 itu kan golongan alkena. Mengapa? Kita tahu C2H4 itu dia memiliki rangkap 2. Nah, rumus alkena itu adalah rumus alkena itu adalah CnH2n. Kita misal CnH2n. Misalnya kita ganti n itu 2 berarti C2H4. Nah, setelah itu kita tengok dulu yang C2H6. Ini adalah golongan alkana. Mengapa? Rumusnya CnH2n ditambah 2. Jika Cn nya 2 berarti C2H2 dikali 2 4 tambah 2 6. Inilah dia. Ini alkena, ini alkuna, ini alkena, ini alkana. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan buat ikatannya. Ikatannya itu ini yang pertama C2H4. Di sini tinggal kita menambahkan di bawahnya lagi garis H, ikatan H. Kemudian sudah pas semuanya. Nah, untuk ikatan yang sama kita bisa coret, yaitu 1 2 3 4. Di sini juga 1 2 3 4. Nah, teman-teman, sekarang tinggal kita buat yang kiri dan yang kanan. Yang kanan adalah setelah tanda panah, yang kiri sebelum tanda panah. Yang kiri itu sisanya tinggal C rangkap 2 dengan C, itu nilainya 609. Kemudian H dengan H itu nilainya 432, ditotalkan 1041 kJ. Nah, yang kanan itu dia sisanya, yang pertama ini ada CC, itu nilainya 347 kJ, 347 kJ.
Kemudian ada juga sisa CH, namun dia ada 2-nya, berarti 2 dikali 2 CH, berarti 2 dikali 413 sama dengan 826, ditotalkan menjadi 1173 kJ. Nah, sekarang delta H-nya itu ada, delta H-nya itu adalah yang kiri dikurang yang kanan, berarti maka itu menjadi 1041 dikurang 1173, dapatlah minus 132 kJ. Maka nilai 132 kJ, maka dapat nilai entalpinya adalah minus 132. Nah, itu dia ibu guru dan teman-teman sekalian, penjelasan dari saya tentang pelajaran kimia mengenai topik hukum Hess dan energi ikatan. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video ini bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan dan perhitungan yang silap saya kerjakan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.